Ya, bagian yang berikutnya. Lanjut aja ya. Bentar lagi selesai. Konfigurasi paling awal dari CodeIgniter. Ya, sebenarnya dari awal kita ngoding pertemuan lalu sampai ini tadi, kita nggak ada sama sekali yang di set di pengaturannya. Sudah bisa jalan gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, cara konfigurasi di dalam CodeIgniter itu ada dua. Ya, ada yang melalui folder app config di situ ya. Ini filenya terpisah. Beda-beda filenya, tempat konfigurasinya. Sedangkan ada lagi satu namanya file env, file environment. Ya, ini pengaturan dalam satu file aja semuanya. Nah, pilihan aja nanti ya. Silakan dipilih mau pakai yang mana. Ya, ada sih tadi itu satu yang kita setting yaitu di routing ya. Routingnya itu kan jadi true gitu ya tadi ya. Nah, itu satu tadi. Ya, tapi secara umum terbagi dua ini bisa lewat masing-masing file. Bisa juga settingannya langsung di sebuah file yang namanya env. Kalau kita lihat, tidak ada file yang namanya .env seperti ini di folder CI kita. Ini ya. Yang ada itu adalah file tanpa extension. Ini env gitu aja. Nggak ada extensionnya ya. Nah, kita lanjut dulu. Jadi dua itu di folder app config settingannya atau di satu buah file aja namanya env. Sebenarnya nama filenya nggak ada. Ya, misalnya nih ya, latihan atau tadi ya tes.php. Nama filenya apa? Tes.php. Nama filenya apa? Tes. Home.php. Nama filenya home. PHP-nya itu apa? Jenis filenya. Nah, pada saat nanti kita bikin settingan konfigurasi kalau menggunakan env, maka env ini harus kita buat sebagai file yang tidak ada namanya, tetapi hanya ada tipenya, yaitu env. .env. Pernah lihat file gitu nggak? Yang nggak ada depannya tapi ada titik langsung belakangnya. Ada, di sini ada, coba lihat. Misalnya ya, kita ke folder app, kemudian ke helper. Ini titik git keep. Nggak ada nama filenya tuh, tapi tipenya adalah git keep. Nah, seperti itu, ada. Nah, di CodeIgniter, ini juga ada nih. Nih, HT access. Nggak ada namanya ini, tapi tipenya HT access. Ya, di sini ada nama file. Kalau ini nama file nih, env. Kalau .env tidak ada nama file tetapi tipenya env. Udah lah, nggak usah terlalu pusing urusan itu. Ya, nanti aja dipraktekin. Nah, sekarang gini. Ada konfigurasi di file app. Silakan dilihat. Di folder app, config ada app php. Coba dibuka. Nah, ada 4 settingan paling nggak yang perlu disesuaikan. Kalian aja ya, silakan dibuka. Nama filenya ini app php. Di dalam folder app, config, kemudian ada file app php. Silakan dicari, ada base URL. Base URL-nya di situ tertulisnya apa? Punya kalian itu? Localhost, kemudian slash. Sama nggak dengan folder punya kalian? Yang diakses di atas tadi, sama nggak? Jangan disamakan sama ini, harus beda nanti. Jangan disamakan sama punya saya, karena punya saya ini beda juga yang ditampilkan di sini sama yang saya praktekin. Saya kan ada Seninnya tadi. Saya buka aja ya. Ini file app. Ini juga jumlah barisnya 178, aslinya sebenarnya pendek aja. Ini penjelasan nih. Ya, ini base URL. Tulisannya kayak gini. Base URL-nya localhost ya, sama gitu. 8080. Nah, ini diganti dengan alamat punya kita. Contohnya ambil dari sini aja.
Nah, punya saya nih kan localhost, kemudian belajar C4 Senin public. Nah, sampai di public itu aja. Ini di copy sampai public ya, di copy, Ctrl C. Lalu dimasukkan di sini, diganti yang ini. Nih semuanya. Sampai ke sini ganti aja, di paste di sini. Sampai ke slash terakhirnya ya, public slash. Kayak gitu caranya. Nih dicontohkan di atas seperti ini, ada slashnya. Karena kata-kata base URL nanti akan kita pakai. Jadi kalau merujuk ke alamat tertentu, pasti base URL-nya itu harus sesuai. Sudah ya? Public. Beda dong harusnya sama punya saya. Saya ada Seninnya gitu ya. Yang kedua, di situ ada index page. Lihat di situ. Isinya indeks PHP. Bawah sini ya. Nih, index file. Nah, indeks PHP. Nah, di CodeIgniter itu ada dua macam caranya ya. Bisa menampilkan indeks PHP, bisa juga tidak. Karena kan aslinya tadi kalau kita lihat dari cara kerjanya, itu kan indeks PHP dulu. Baru dia ke routing, baru dia ke controller dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya ya. Tapi sekarang di CI4 itu ini bisa tidak digunakan. Jadi ini tanpa indeks PHP di alamat URL itu sudah bisa jalan. Contohnya tadi public langsung bisa, ke home bisa, ke test bisa, dan seterusnya. Nggak ada indeks PHP-nya. Oke, biarkan aja itu ya. Selanjutnya, bahasa aplikasi. Nah, ada default locale di sini. Itu ada tulisannya N. Silakan diganti jadi ID. Jadi diketahui nanti oleh browser bahwa website ini berbahasa Indonesia. Zona waktu, ada app time zone di situ. Tulisannya di situ UTC. Oke ya. UTC itu diganti dengan Asia garis miring Jakarta. Itu untuk +7 kita. Nih ya. Yang lokal tadi. Nah, ini default lokal jadi ID ya. Terus time zone. Ini time zone UTC itu diganti jadi tulisannya kayak gini. A-nya Asia tuh A depannya huruf besar. Jakarta J-nya besar. Sudah. Simpan aja kalau sudah ya. Karena setupnya habis sudah. Itu aja dulu sementara, 4 itu yang di set di sini. Nanti kalau sampai ke project ada yang perlu kita set lagi. Sementara ya. Nah, sekarang routing. Perhatikan di situ. Auto route-nya ini tadi sudah kita buka ya. Auto routing. Ini auto route-nya sudah dibikin true tadi. Oke ya. Terus di situ ada default method sama dengan index. Memang index jangan diubah. Biarkan aja. Yang kedua ya, yang orange di situ sebagai bukti bahwa tadi ketika saya mengakses controller ini itu nggak bisa tampil. Tampilnya not found. Kenapa? Karena dia tidak punya function atau method index di dalam controller ini. Nggak ada tadi, makanya dia nggak bisa. Karena kalau dia nggak dituliskan, dia akan membaca ada indeksnya nggak. Kalau nggak ada berarti not found. Nah gitu ya. Nah, terus ini kontrol awal yang diakses pertama kali ketika ngakses ke public tadi itu, yang pertama kali diakses adalah home. Biarin aja lah dulu ya, nggak apa-apa itu. Yang penting ini tadi aktivasi routing otomatisnya diterukan, dan itu sudah dilaksanakan. Yang berikutnya database. Nah, coba dibuka config database. Ini nggak usah diapa-apakan dulu, saya perkenalan aja. Kalau di web, sama di mata kuliah web, sama di mata kuliah PBO, kita bikin koneksi sendiri yang pakai PDO itu ya, atau MySQL, Connect, dan seterusnya. Sekarang nggak perlu lagi, karena kita langsung set di sini,
Yang di set cukup 4 aja. Hostname biasanya localhost sudah keisi duluan. Kemudian username-nya apa? Root biasanya ya kan? Password-nya kadang-kadang ada isinya, kadang-kadang nggak ada. Biasanya juga nggak ada. Terus nama database-nya apa? Sudah, itu aja. Beres. Nah, pernah saya sampaikan bahwa Codeigniter itu memungkinkan kita menggunakan database itu bisa lebih dari satu. Nah, ini kan baru satu di sini. Coba dilihat di bawahnya ada testing nggak? Nah, ini tes. Kita bisa pakai lagi database yang berbeda di sini. Tuliskan aja nih, gantiin aja, sesuaikan. Ya, sama-sama MySQL misalnya bisa, database-nya berbeda bisa. Prakteknya ya Pak, nantilah kalau ada waktunya ya. Intinya seperti itu untuk database. Nah, jadi tinggal nambahin 3 ini aja. Nggak perlu lagi kita mikir koneksinya gimana gitu ya. Nah, sekarang autoload. Autoload ini untuk mendefinisikan helper yang digunakan. Ini lebih global lagi. Kalau tadi kan di base controller yang paling atas. Habis itu di set di dalam controller kalau mau, atau paling enggak ketika dia akan digunakan aja dalam metode baru dimasukkan helpernya. Nah, kalau dia di load di auto load, maka pada saat pertama kali Codeigniter itu diakses, pada saat itu juga semua helper itu dijalankan. Ya, itu di auto load. Auto load ini ya. Ini yang penting untuk di Yang penting untuk di setup. Kalau perlu, misalnya di sini tinggal ditambahkan aja apa aja yang diperlukan, tinggal dimasukkan di sini. Di helper. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya? Bagus. Itu tadi menggunakan app config. Nah, sekarang untuk konfigurasi yang menggunakan env. Ini ada file env. Ya. Ini isinya kumpulan dari yang ada itu tadi, dikumpulin di situ sebagian besarnya. Ada juga sih yang nggak dimasukin di situ ya. Misalnya kayak helper tadi nggak masuk di situ dia. Ya, tapi ini yang umum ya. Dalam folder dalam file env namanya. Kalau kita pengen menggunakan ini, kita harus melakukan rename. env itu menjadi tipenya env. Jadi tanpa nama file tadi yang saya bilang. Ya, tanpa nama file. Secara default itu semua konfigurasi dalam keadaan nonaktif ada tandanya. Silahkan dibuka dulu file env-nya. Ini Pak, file env. Nih, ada tanda pagar semua. Depannya ada tanda pagar env. Kalau ada tanda pagarnya berarti nonaktif. Nah, untuk mengaktifkannya dihapus tanda pagarnya. Tapi ingat, bagian tertentu yang mau diaktifkan aja, jangan semuanya. Oke. Karena jangan semuanya, kalau semuanya error nanti. Ini contoh aja. Ini ada bagian environment misalnya. Mau mengaktifkan environment, ini kan production. Ini dimatikan. Dihapus tanda ini. Kayak gitu ya. Ini ada, coba lihat, tadi ada base URL ya. Di apa tadi? Di file app PHP. Ada base URL. Nah, bisa juga dimasukkan di sini. Kalau ini diaktifkan juga, sedangkan di sini kalian nggak ngisi, nanti bermasalah aplikasinya. Jadi aktifkan yang perlu saja. Oke ya. Nah, sekarang kita aktifkan untuk environment-nya aja. Karena di sini banyak nih, ada database juga, ada keamanannya juga, ada session juga. Kalau kita lihat di file ini banyak ini. Nih. Ya. Oke. Sekarang file ini harus dirubah menjadi .env. Bukan env aja.
karena masih belum berfungsi nih. Caranya kalau di sini tinggal di rename aja. Di rename, kemudian saya tambahin titik di depannya. Kayak gini. Sudah jadi. Nah, sekarang coba diaktifkan ya salah satu ya. Misalnya nih environment. Jangan diaktifin nih. Di copy dulu nih baris ini. Baris CI environment production itu di copy ya. Dipaste di bawahnya. Nah, yang bawah ini dihapus, jadinya kayak gini aja. Tanda pagar sama spasinya dihapus, jadinya CI environment production. Production-nya diganti. Nih, diganti jadi development. Sudah? Ini buat nampilin errornya. Nah, kita harus settingannya ketika kita sedang dalam posisi ngoding seperti ini, posisinya development. Ya, kalau lagi ngoding. Karena kalau production seperti tadi, kalau ada error nggak dimunculkan errornya, yang ada whoops, kayak gitu aja. Nah, sekarang akan ditampilkan pesan errornya. Sudah ya? Disimpan file env-nya, .env, sorry. Ada CI environment development. Nah, saya contohkan sekarang. Diuji ya. Kita sekarang akses ini adalah tadi error ya. Kenapa? Karena di sini tadi mana kodenya tadi? File ini bacanya sampai 4 segmennya. Pesannya tadi adalah whoops gitu aja. Nah, sekarang kita coba enter ya. Nah, sekarang errornya sudah ditampilkan. Karena environment-nya adalah development. Kita sekarang dalam posisi ngoding. Dan kalau sudah di-online-kan, perhatikan harus dirubah menjadi production lagi. Karena kalau enggak, orang bisa lihat errornya di sini. Nah, beda dengan ketika kita ngoding web biasa. Sama ngoding OOP biasa, errornya langsung ditampilin baris sekian katanya. Nih, coba lihat. Di sini dikasih tahu request Yuri segment is out of range 4. Karena dia kalau di sini segmen kedua, dia baca sampai 3. Kalau isinya 3, dia baca sampai 4. Kayak gitu. Nah, ini yang keempatnya out of range katanya, di luar jangkauan. Nah, dikasih tahu nih. Ini filenya ini. Yang gagal melot itu adalah file URI. Ya, tapi error bukan di sini ya. Ini aplikasi punyanya CI yang gagal melakukan loading proses punya kita. Nah, kalau dilihat di sini ada backtrace dan sebagainya ya. Nah, nih banyak disediakan oleh coordinator. Nih, memori yang digunakan berapa MB dan seterusnya. Jadi kita tuh bisa mengukur kemampuan dari server nantinya. Nah, di sini dikasih tahu yang di bagian 2 nih. Application paths, controllers, ini PHP. Baris keberapa? Baris ke-13 katanya. Ini dikasih tahu. Lebih enak lihat ini ya daripada ketika kita dulu ngoding PBO, layar putih, tulisannya hitam, langsung sambung ke kanan semuanya. Walaupun ada juga sih disebutin file ini baris kesekian ya kan. Tapi kalau dari sini kita langsung bisa lihat atas sama bawahnya kelihatan. Nih. Oke. Sudah ya? Sampai sini paham? Pak, itu tadi kalau kita nggak pengen mengaktifkan ENV-nya gimana? Tapi pengen production, pengen development. Lihat di file index tadi. Ini ada file index ya, di dalam public. Nah, di dalam public ini ada file index. Coba kita lihat ke bagian bawah, tadi ada CI environment. Nah, ini.
Di sini tulisannya production. Semua settingan tadi yang ada di app config termasuk di sini, kalau titik ENP-nya diaktifkan, ada titiknya di depan, maka dia akan ngambil settingan di situ. Di ENP semuanya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ini dirubah, yang ENP nggak dipakai misalnya, mau pakai yang pakai basis PHP aja, ya udah, di sini diganti development. Ya, yang production ini ganti development. Banyak lagi settingan yang lain, itu nanti aja ya. Ada pertanyaan? Sudah bisa menampilkan error tadi ya. Tapi errornya itu jangan dibikin-bikin. Kalau pas kebetulan memang error aja, ya nanti dicek. Sampai sini ada pertanyaan? Di bagian yang ke-10 ini? Gak ada ya? Bagian 11. Controller dan parameter. Nanti ada kaitannya ini dengan routing dan juga URI segmen tadi. Ya. Ini bagian yang ke-11.